wis istri. Wis diuripke rung? Wis. Nggak mau ya intinya sing ngundang ya. Oke, kayak wingi wae berarti. Oke. Oh, nggih, monggo silakan masuk. Ya. Monggo silakan. Iya. Oh, ini. Habis dari mana, Mas? Habis dari kantin Pak tadi. Dari kantin. Kantin. Oh, berarti belum balik kelas ya, habis istirahat ya? Iya. Oke. Soalnya emang istirahatnya kan agak lama kan, Pak. Oh, oke. Habis dari kantin. Jajan apa, Mas? Ada biasa sih ke warungnya ini Pak Supri. Oh, warungnya Pak Supri ya? Di Soto. Enak sih situ sotonya Pak Supri. Lumayan sih, harga belajar kok. Ya murah juga kan? Juga. Oke, ini berarti dengan Mas Farhan ya, betul ya? Ya. Mas Farhan, ya, mungkin bisa dikenalkan dulu nih. Mungkin nama lengkapnya Mas Farhan, terus dari kelas apa? Karena saya juga memanggil tadi juga dengan atas nama Mas Farhan saja, karena saya mendapat data dari wali kelas Mas Farhan itu ya Mas Farhan saja gitu. Mungkin Mas Farhan bisa mengenalkan dirinya dan dari kelas apa gitu. Baik Pak, sebelumnya perkenalkan nama saya Pak Farhan Danwarta, bisa dipanggil Farhan. Kalau saya dari kelas 12 IPS 1. Mas Farhan Danwarta dari 12 IPS 1 ya. Ya. Oke, di sini Mas Farhan sudah tahu belum kenapa Bapak memanggil Mas Farhan untuk ke ruang BK ini? Kalau alasan lebih rincinya saya kurang tahu sih Pak, cuman mungkin karena perasaan saya aja ya Pak. Jadi mungkin saya entah ada perlakuan saya yang kurang berkenan atau gimana, tapi itu menurut pendapat saya aja. Tapi nggak tahu kalau maksud Bapak undang saya itu apa, mereka kurang tahu Pak. Oh iya, oke. Jadi gini Mas Farhan, mungkin sebenarnya saya juga perkenalan dulu dan juga sedikit menjelaskan kenapa Bapak memanggil Mas Farhan ke ruangan BK ini. Mungkin sebenarnya Bapak perkenalan dulu, mungkin juga Mas Farhan sudah tahu karena dulu Bapak pernah mengampu di kelas 11 juga, walaupun sekarang memang waktu kelas 12 yang mengampu bukan Bapak seperti itu. Jadi nama Bapak Pak Primadina Zalzala, bisa dipanggil Pak Prima seperti itu, selaku guru BK di SMA PGRI ini. Dan juga di sini tadi mengapa Bapak memanggil Mas Farhan, mungkin tadi Mas Farhan punya perasaan ya kayak apa mungkin saya ada salah atau mungkin saya ada perlakuan yang tidak berkenan di mata guru wali kelas maupun guru BK seperti itu ya Mas Farhan. Nah jadi di sini sebenarnya Bapak mendapatkan laporan dari wali kelasnya Mas Farhan, dari Bu Nur ya, dari Bu Nur itu kalau Mas Farhan ini sering dikucilkan di kelas kayak gitu. Dan mungkin dalam tanda kutip itu Mas Farhan mungkin mengalami perundungan, tapi Bapak juga belum tahu dan belum menahu apakah itu benar dan valid seperti itu, karena Bapak juga baru mendapatkan laporan dikarenakan akhir-akhir ini Mas Farhan nilainya juga sering menurun dan di kelas itu tidak pernah ngobrol gitu. Jadi ke kantin pun temannya cuma itu saja. Ya. Nah, jadi mungkin Bapak tanya dulu, apakah benar yang dikatakan Bu Nur selaku wali kelas Mas Farhan di kelas 12 IPS 1, kalau Mas Farhan itu sebenarnya dalam tanda kutip mohon maaf, Mas Farhan sebagai korban bullying atau mungkin dikucilkan di kelas. Ya Pak, sebenarnya kalau itu sih saya kurang tahu ya Pak, maksud mereka tuh ke saya itu apa. Cuman kalau apa yang diomongin Bapak, kalau saya emang dijauhin atau kayak mungkin dikucilkan tuh emang saya merasa, karena kalau dari pandangan saya mungkin karena saya tuh kurang bisa memahami mata pelajaran, terutama kan matematika. Nah kalau di kelas saya kan memang matematika terkenal siswanya banyak yang pinter kan Pak. Nah saya tuh istilahnya kayak belum bisa lah mengikuti mata pelajaran tersebut, makanya kalau setiap kelompokan atau setiap ada pelajaran yang lain juga tuh terkadang mereka tuh kayak
sebesar ingin saya gitu Pak, karena saya tuh belum bisa belum paham dan juga belum bisa mengikuti pelajaran yang ada di situ. Kalau di badan saya juga gitu Pak. Terus yang kedua mungkin juga karena saya tuh sering bolos ya Pak. Jadinya pandangannya mereka tuh kayak seolah-olah saya tuh siswa yang nakal atau gimana. Padahal saya tuh bolos pun hitungannya karena saya nggak suka di kelas. Oke. Iya, suasana di kelas itu saya kurang suka gitu loh Pak. Oke, baik. Eh, oke, mungkin belum Bapak lanjutkan, Bapak sedikit apa yang memberitahu kalau Bapak mengundang Mas Farhan di sini mungkin hanya tidak lama ya, mungkin selama 1 jam pelajaran ke depan, mungkin selama 30 sampai 40 menit ke depan Bapak akan membersamai dan mungkin akan membantu Mas Farhan bagaimana cara keluar untuk dari masalah tersebut. Nah, seperti ini Mas Farhan. Untuk sebelum Bapak lanjut, Bapak coba tanya lagi, apakah memang Mas Farhan benar-benar merasa, jadi mungkin kan di jawaban pertama Mas Farhan tadi masih sedikit ragu dan mungkin Bapak merasa Mas Farhan belum berani bercerita secara utuh. Mungkin sebelum Bapak lanjutkan, Bapak ingin tanya terlebih dahulu, apakah Mas Farhan memang benar-benar merasa bahwa Mas Farhan itu mungkin dimusuhi atau dikucilkan atau yang lainnya, atau sebenarnya seperti apa? Kalau sejauh ini saya merasa Pak, jujur saja kalau Bapak menanyakan itu terkait sekarang merasa atau enggak, ya saya merasa Pak, seperti yang saya omongkan dari awal tadi. Kalau saya merasa dijauhi, merasa dikesampingkan dari teman-teman lain, saya merasa Pak. Oke, baik. Nah, karena itu kenapa Bapak mengundang Mas Farhan ke ruangan ini, ke ruangan BK ini? Sebelumnya juga mungkin sedikit Bapak kenalkan dulu terkait apa yang akan kita lakukan dan sebenarnya apa sih kegiatan ini, seperti itu. Nah, jadi di sini Bapak selaku guru BK bimbingan dan konseling seperti itu, dan di sini Bapak akan memberikan suatu layanan yaitu konseling individu. Nah, dan di konseling individu ini adalah bagaimana kita membantu untuk memecahkan masalah dari suatu individu, dari seorang individu dengan bantuan dari konselor yaitu Bapak kepada konselingnya yaitu Mas Farhan, seperti itu, yang berasal dari mungkin seperti halnya tadi laporan-laporan yang ada atau mungkin Bapak melihat di lapangan langsung, seperti itu. Nah, selanjutnya di proses konseling individu ini Mas Farhan nantinya jangan merasa untuk takut untuk berbicara dan mengungkapkan isi hati yang sebenarnya, karena di sini kita juga memiliki beberapa asas yang memang sudah menjadi kode etik dan juga menjadi dasar di dalam proses layanan bimbingan dan konseling, seperti itu. Seperti halnya asas kerahasiaan, seperti itu, dan juga asas kesukarelaan, di mana tadi juga sudah Mas Farhan lakukan sendiri terkait asas kesukarelaan ketika Bapak mengundang untuk datang ke ruangan BK ini. Mas Farhan juga langsung menepatinya, langsung ke ruangan BK untuk menemui Bapak. Dan juga ada juga asas kerahasiaan, yaitu dimana apapun yang akan disampaikan di sini baik dari Mas Farhan sendiri maupun dari Bapak itu tidak akan sampai kemana-mana, karena memang ini adalah bentuk pertanggungjawaban dari layanan ini, seperti itu. Nah, sebelum kita mulai, apakah ada pertanyaan dulu dari Mas Farhan, dan apakah Mas Farhan sudah siap untuk melanjutkan dari proses konseling individu ini? Ya nggak ada sih Pak, siap, saya sudah siap. Oke, baik, terima kasih Mas Farhan atas jawabannya, dan mungkin sedikit kita mulai ya. Kita mulai untuk pembahasan ini. Yang pertama adalah Bapak ingin bertanya dulu, sebenarnya dari permasalahan yang Mas Farhan alami ini, lah dari laporan Bu Nur selaku wali kelas Mas Farhan yang Bapak dapatkan ini, sebenarnya Mas Farhan kan sudah merasa bahwa Mas Farhan ini
memang dikucilkan dan juga beberapa kali merasa dijauhi karena dengan alasan Mas Farhan sering membolos mata pelajaran, mungkin ke kantin atau kemana seperti itu ya Mas, karena tidak suka dengan suasana kelasnya seperti itu ya. Iya. Nah, sebenarnya apa sih yang membuat Mas Farhan merasa suasana kelas ini tidak nyaman? Apakah prosesnya itu dari teman-temannya yang mungkin merasa wah Farhan ini nggak pernah masuk, nggak pernah apa, dan dijelek-jelekan, atau mungkin uh, teman-teman ini benar-benar tidak menganggap bahwa Mas Farhan itu ada di kelas? Sebenarnya seperti apa yang Mas Farhan rasakan? Ya, kalau misal yang saya rasain ya Pak, itu ya kenapa sih, kan tiap orang kan juga punya karakter masing-masing ya Pak, karakter masing-masing, kelebihan masing-masing, punya pola pikirnya masing-masing. Kalau dari saya, dan saya tuh tahu kalau saya tuh bingung dalam waktu mata pelajaran itu Pak. Pertama kan di IPS kan ada, ya mungkin nggak cuma bahasa Inggris doang sih Pak, cuman kalau yang digaris bawahi saya tuh di bahasa Inggris emang agak susah dalam memahami. Saya kalau semisal benar-benar tidak menerima saya tuh ya, ya udah, jangan terus langsung menyerang ke individu saya gitu loh Pak. Kan saya juga nggak tahu ya, saya tuh tanya sebenarnya ke teman-teman kadang kayak, itu mestinya gimana sih, itu arahnya nanti gimana sih, tapi mereka tuh kayak nggak mau tahu gitu loh Pak, nggak mau tahu. Terus ya udah, saya dianggap mungkin dicap orang yang bodoh atau gimana, itu Pak yang saya garis bawahi. Dan terkadang saya pengen berpikiran, daripada di kelas, daripada nggak dianggap kan, lebih baik saya keluar aja, keluar dari kelas, saya main sama teman-teman yang lain yang beda kelas, atau mungkin kadang saya juga punya teman di luar kelas, itu tuh ya lebih menganggap saya gitu loh Pak. Jadi mungkin saya tuh di sekolah kayak merasa kurang dianggap keluarga sama mereka, padahal mereka tuh kalau sama teman yang lain juga diajak kata ke kantin bareng, mau main-main jaga bareng. Kadang pun ketika ada acara kelas saya tuh sering nggak diajak. Oke. Berarti yang Mas Farhan rasakan di sini sesuai apa yang disampaikan, memang teman-teman ini apa ya, dalam tanda kutipnya mungkin pilih-pilih seperti itu ya, dan menganggap Mas Farhan ini, mohon maaf ya Mas, tadi Mas Farhan bilang kalau mungkin Mas Farhan dianggap bodoh karena sering bertanya dan beberapa di dalam beberapa mata pelajaran masih kebingungan seperti itu ya. Nah, mungkin di permasalahan ini dulu Bapak juga pernah mengalami sewaktu Bapak masih sekolah, dan ya memang betul dulu Bapak juga mungkin hampir sama dengan Mas Farhan, ketika itu Bapak juga kurang mampu dalam pelajaran bahasa Inggris dan juga matematika seperti itu. Dan ya dulu Bapak juga sering dikucilkan di dalam mata pelajaran tersebut. Bahkan dulu Bapak mungkin menganggap bahwa yang mengucilkan bukan hanya teman, tapi bahkan Bapak atau Ibu guru mata pelajarannya pun seperti halnya ya apa ya, memilih anak yang pintar saja. Ketika di waktu itu Bapak tidak bisa, Bapak pun merasa seperti di kelas itu tidak dianggap, bahkan tidak dianggapnya dengan guru sendiri seperti itu. Nah, mungkin kalau dari Mas Farhan sendiri nih, apa yang sudah terlintas di pikiran Mas Farhan terkait sebenarnya saya harus seperti apa sih, sebenarnya solusi apa yang harus saya buat sendiri untuk melalui masalah ini atau melawan masalah ini seperti itu? Kalau dari saya sih mungkin belum ada pandangan ya Pak, cuman saya tuh sebenarnya juga sempat mau mau dilesin sama orang tua, tapi kan saya tuh juga pikir-pikir Pak, ini saya bukan dari keluarga yang mampu gitu Pak, apa-apa aja saya harus kredit, gak pernah cash, mobil aja gak punya, motor aja juga ini Pak.
adanya. Nah, saya tuh kadang saya mikir gitu pak, kok ini gimana ya, tapi saya cuma nggak mau ngerepotin orang tua gitu loh pak, gitu. Nah, karena pun saya itu kurang bisa memahami di mata pelajaran yang lain, saya udah ada unggulan pak. Misalnya saya kan sini sepak bola, main futsal, ya udah saya tunjukin di situ pak. Jadi ketika ada turnamen-turnamen yang itu tuh di luar akademik, saya sering ikut pak. Saya itu juga pengen buktiin ke orang-orang gitu pak, saya tuh mungkin bodoh dalam mata kuliah, tapi mata pelajaran maksudnya pak, tapi saya tuh punya kelebihan lain gitu pak, kayak itu. Berarti di sini Mas Farhan mungkin memfokuskan diri Mas Farhan itu untuk apa ya, mungkin keluar dari zona nyaman orang lain mungkin ya, karena orang lain menganggap bahwasanya pintar itu harus melalui akademik, harus melalui nilai mata pelajaran seperti itu ya. Cuman di sini Mas Farhan yang Bapak tangkap adalah Mas Farhan mencoba mencari solusi dengan membuktikan siapa Mas Farhan dengan cara yang lain seperti itu, dengan zona nyamannya Mas Farhan sendiri, baik itu dengan mungkin mencari prestasi di bidang olahraga ataupun hal-hal yang lain yang di luar hal akademik seperti itu ya. Nah, baik Mas Farhan, mungkin di sini karena juga waktu sudah menunjukkan hampir 30 menit, hampir memasuki mata pelajaran berikutnya, di jam pelajaran berikutnya. Nah, mungkin di sini Bapak ingin sedikit menyimpulkan dan juga nantinya Bapak ingin memberikan sedikit apa ya, ya kita sharing bersama-sama terkait evaluasi apa yang harus kita berikan terkait permasalahan ini dan juga terkait proses dari layanan ini seperti itu. Nah, baik, mungkin di sini Bapak ingin sedikit menyimpulkan dari cerita Mas Farhan bahwasanya Mas Farhan ini masih merasa bahwasanya dianggap dalam tanda kutip, mohon maaf, bodoh oleh teman-temannya seperti itu ya, dikarenakan hal-hal akademik seperti itu. Namun di sisi lain Mas Farhan sebenarnya banyak membuktikan di bidang non akademik. Mas Farhan juga sebenarnya mempunyai prestasi seperti itu, dan mungkin Mas Farhan di sini Bapak ingin sedikit menyampaikan bahwasanya coba tunjukkan prestasi Mas Farhan itu dengan merata. Jadi jangan hanya andalkan di bidang non akademiknya, namun juga akademiknya pun sedikit-sedikit harus ditingkatkan juga. Bukannya di sini Bapak menjudge dari Mas Farhan ataupun menyamaratakan persepsi orang bahwasanya akademik itu yang utama, namun akademik dari Mas Farhan pun harus dikejar, karena sekolah juga kan basic atau dasar utamanya itu kan mata pelajaran. Jadi Mas Farhan juga harus sedikit-sedikit dikebut terkait pelajaran yang ada, dan juga non akademiknya jangan sampai ditinggal, karena itu adalah prestasi utama dari Mas Farhan. Itu Pak. Nah, mungkin sebelum kita akhiri, mungkin Bapak ingin meminta sedikit apa ya, mungkin pendapat atau berevaluasi dari Mas Farhan terkait apa yang Mas Farhan rasakan setelah proses konseling individu ini, dan juga terkait apa yang sudah kita saling sampaikan, kita saling berikan satu sama lain, apa yang Mas Farhan rasakan, dan juga apa yang mungkin setelah ini harus Bapak tingkatkan terkait proses layanan ini, maupun dari aspek fisik maupun aspek lain terkait mungkin di ruangan atau apa, boleh disampaikan. Boleh pak. Kalau pendapat dari saya, dari konseling ini sih saya jadi merasa lebih diterima ya pak. Soalnya jujur saya mungkin merasa di situ kayak nggak ada yang nanggap saya, nggak ada yang merhatiin saya. Ternyata dari wali kelas sendiri tuh ada laporan, dan bapak meminta saya ke sini dengan
ditepati ya Pak. Jadi saya mengucapkan terima kasih Pak atas perlakuan Bapak yang baik dan juga pesan Bapak yang diberikan ke saya. Dan mungkin untuk kedepannya dari segala aspek ya Pak, mungkin untuk tempat-tempatnya kayak AC itu sih Pak, ini agak dingin, jadi mungkin nanti bisa disesuaikan atau mungkin tanyakan ke siswa yang lain nanti kedinginan atau enggak, kayak gitu. Kalau dari saya seperti itu Pak, terima kasih. Oke, baik, terima kasih juga Mas Farhan, dan semoga dengan apa yang kita lakukan di hari ini bisa mendapatkan manfaat dan juga pemecahan terkait masalah yang terjadi pada Mas Farhan, dan nantinya pasti kita akan bertemu lagi di kemudian hari untuk melihat progres dan juga apa yang sudah terjadi dalam tindak lanjut setelah kegiatan ini, seperti itu. Nah, terima kasih banyak Mas Farhan sudah hadir dengan sukarela datang ke Ruang BK ini untuk melakukan proses konseling individu ini, dan juga mohon maaf sekali jika Bapak ada salah kata dan banyak kekurangan seperti itu. Dan karena waktu juga barusan sudah ada bel untuk masuk mata pelajaran berikutnya, jadi terima kasih, dan Mas Farhan boleh kembali ke kelas, dan Bapak memberikan sedikit janganlah untuk kedepannya Mas Farhan jangan bolos-bolos lagi, jadi silahkan untuk kembali ke kelas, seperti itu. Nah, oke, baik, mungkin terima kasih Mas Farhan, silahkan untuk bisa kembali ke kelas. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Bu Pipit mau